Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Widianingsih, NIM 18622011146 dari program studi akuntansi kelas 7 shift 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Nah, yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isu penelitiannya, maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Hal ini menjadikan perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja ekonomi perusahaannya atau economic performance. Untuk kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit. Untuk fenomenanya, kurangnya inovasi dan sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan ini sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Untuk kritiknya, pada poin ini peneliti tidak menjelaskan kasus atau berita yang sesuai dengan penelitian. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar reviewer tidak mengalami hambatan dalam proses membacanya. Untuk research gap-nya, yang pertama ada intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martin dan Lopers pada tahun 2016. Sedang menurut Kombi dan Suhardianto pada tahun 2017 berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Untuk yang kedua, knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaan. Hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance. Untuk yang ketiga, water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik. Berbanding terbalik bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap presentasi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi. Untuk kritiknya, research gap dalam penelitian telah dijelaskan secara eksplisit. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Untuk artikel pertama dari Febri pada tahun 2018, hidden value mengindikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Menurut Al-Haili dan Al-Najjar pada tahun 2016, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan pengguna informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Menurut Chris dan Burdick pada tahun 2017, water accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai. Sedang menurut Al-Sair pada tahun 2014, maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Pembaruan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu hidden value of intangible asset, seperti human capital, inovasi merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan.
Variabel selanjutnya, knowledge management dapat mengkoordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi, antara lain yang pertama balance scorecard, yang kedua Scandia Navigator, yang ketiga intangible asset monitor. Variabel yang terakhir yaitu water accounting, mengenai pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Kritiknya, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Selanjutnya, apakah research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang ketiga yaitu, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalahnya hanya dijelaskan secara implisit. Selanjutnya, apakah tujuan penelitian ini? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan tujuan penelitian secara jelas di dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu, apakah kontribusi penelitian ini? Untuk kontribusinya, yang pertama, pada penelitian ini fokus menjelaskan hubungan antara sumber daya alam yaitu air. Water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengolah sumber daya air secara efektif. Yang kedua yaitu hubungan stockholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori ini, nilai tersembunyi aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung pada kepentingan stakeholder. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian pada stakeholder ataupun shareholder. Selanjutnya yaitu grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada stewardship teori. Teori ini menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Yang kedua yaitu stakeholder teori. Teori ini menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga yaitu legitimate teori. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Untuk kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan mengenai grand teori yang digunakan. Selanjutnya yaitu keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada stewardship teori. Hubungan dengan economic performance adalah sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Yang kedua yaitu stakeholder teori. Hubungan dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Yang selanjutnya yaitu legitimate teori.
Hubungan dengan water accounting yaitu bahwa teori legitimate berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasikan adanya pengungkapan water accounting sebagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investor yang dilakukan di perusahaan dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungannya, memiliki economic performance yang baik pula karena perusahaan telah memenuhi aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai fasilitas pengelolaan air limbah. Untuk kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah menjelaskan mengenai grand teori. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptualnya bisa dilihat pada gambar. Untuk kritiknya, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual tersebut adalah hasil penelaahan yang dilakukan oleh reviewer. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Ada 3. Yang pertama, hipotesis yang pertama yaitu hidden value of intangible asset atau INTAF berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang kedua yaitu knowledge management atau KM berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga yaitu water accounting atau WA berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan hipotesis penelitian di dalam penelitiannya. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian antara lain yang pertama populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2014 sampai 2018. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu suatu teknik di mana sampel yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian yang hanya memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu definisi dan pengukuran variabel. Ada 2 yaitu variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependen sendiri, untuk rumusnya bisa dilihat dalam layar. Ya, untuk variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Untuk indikatornya bisa dilihat dalam tabel. Nah, selanjutnya metode penelitian. Water accounting atau WA. Pengukuran water accounting menggunakan water footprinting yang diperoleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang berkelanjutan atau sustainability report pada masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Untuk rumusnya, water accounting sama dengan LN atau nominal pengungkapan air. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai macam dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pemilihan sampelnya bisa dilihat dalam tabel. Untuk hasil penelitiannya, teknik pemilihan model regresi data panel, uji Chow dan uji Hausman bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya ada Lagrange multiplier dan kesimpulan model regresi bisa dilihat dalam layar. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan
ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian perlu dilakukan uji dibagi menjadi dua, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroscedasticitas. Uji hipotesis dapat dibagi menjadi 3 bagian uji hipotesis, yaitu uji F atau kelayakan model. Yang kedua ada adjust R-square atau koefisien determinasi. Dan yang ketiga yaitu uji T. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengajuan hipotesis penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang kedua, hasil uji kelayakan model peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Common Effect Model atau CEM dalam regresi data panel. Untuk yang ketiga yaitu uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Untuk kritiknya, penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptif. Nah, untuk yang terakhir yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Untuk kesimpulannya, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan HI terbukti diterima bahwa variabel hidden value of intangible asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance dan menjawab rumusan masalah yang ada, bahwa ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of intangible asset yang tinggi sebagai nilai tambah perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai economic performance. Yang kedua yaitu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hipotesis 2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance dan menjawab rumusan masalah yang ada, bahwa ketika perusahaan memiliki knowledge management yang baik, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan nilai economic performance. Yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hipotesis 3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance dan menjawab rumusan masalah yang ada, bahwa ketika perusahaan mengungkapkan pengukuran water accounting, perusahaan telah mematuhi norma yang berlaku di masyarakat atas pengungkapan terhadap lingkungan sehingga kredibilitas perusahaan masyarakat tinggi dan dapat meningkatkan nilai economic performance. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan simpulan dengan baik sesuai dengan rumusan masalah. Untuk keterbatasannya, tidak ada keterbatasan dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat simpulan dan keterbatasan selama penelitian. Untuk implikasinya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh aset tidak berwujud dan akuntansi air terhadap kinerja ekonomi. Nah, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.